Di banyak negara, generasi muda, lebih spesifik lagi generasi Z, sering dituduh apatis terhadap politik. Mereka dianggap lebih peduli pada media sosial daripada masa depan negaranya sendiri. Tapi pada akhir tahun 2025 dan awal 2026, jalan-jalan di Bulgaria memperlihatkan gambaran yang berbeda. Ribuan anak muda memenuhi pusat kota Sofia, ibu kota Bulgaria. Mereka bawa bendera, bawa poster, dan HP yang terus merekam setiap peristiwa. Sebagian besar dari mereka lahir setelah jatuhnya komunisme. Mereka tidak mengalami rezim otoriter, mereka tidak hidup dalam masa perang dingin, tapi mereka tumbuh di tengah janji demokrasi yang dianggap gagal memenuhi harapan. Buat generasi ini masalahnya bukan lagi ideologi, bukan lagi pertarungan antara kiri dan kanan, tapi sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa negara anggota Uni Eropa tapi tetap jadi salah satu negara termiskin di benua itu? Kenapa korupsi di negara itu masih dianggap normal? Dan kenapa masa depan terasa lebih menjanjikan di luar negeri dibandingkan di tanah kelahiran mereka sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya berubah jadi kemarahan. Kemarahan berubah jadi demonstrasi. Dan demonstrasi berkembang jadi gerakan politik yang mengguncang Bulgaria dan mampu memaksa pemerintah Bulgaria resign atau mengundurkan diri. Ini kisah tentang bagaimana generasi muda menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang mereka anggap gagal. Tonton terus sampai selesai supaya kita bisa bercermin dari kejadian ini. Untuk memahami kemarahan masyarakat Bulgaria saat ini, kita harus melihat perjalanan panjang negara itu. Bulgaria terletak di kawasan Balkan, Eropa Tenggara. Wilayah ini selama berabad-abad menjadi persimpangan berbagai kekaisaran besar. Bangsa Bulgaria membangun kerajaan pertamanya pada abad ke-7. Pada abad pertengahan, Bulgaria pernah menjadi salah satu kekuatan utama di Eropa Timur. Namun kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Selama hampir 5 abad, wilayah Bulgaria berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman. Baru pada tahun 1878, Bulgaria memperoleh kemerdekaan kembali. Abad ke-20 membawa tantangan baru. 2 perang dunia mengguncang negara tersebut. Setelah Perang Dunia Kedua, Bulgaria menjadi negara komunis yang didukung oleh Uni Soviet. Selama hampir setengah abad, kehidupan politik, ekonomi, dan sosial berada di bawah kendali sistem satu partai. Ketika Uni Soviet runtuh pada akhir tahun 1989, Bulgaria memasuki era demokrasi. Masyarakat berharap perubahan besar akan datang. Pasar bebas diperkenalkan, pemilu multipartai dilaksanakan, investasi asing mulai masuk. Tapi transisi itu tidak berjalan mulus. Banyak aset negara yang diprivatisasi secara kontroversial. Kelompok oligarki baru muncul. Sebagian elit lama tetap mempertahankan pengaruh mereka. Demokrasi memang hadir, tetapi bagi banyak warga, kesejahteraan yang dijanjikan tidak pernah benar-benar tiba. Pada tahun 2007, Bulgaria resmi bergabung dengan Uni Eropa. Keanggotaan tersebut membawa harapan besar. Namun hampir 2 dekade kemudian, Bulgaria masih menghadapi masalah yang sama. Korupsi, ketimpangan, dan emigrasi massal generasi muda. Banyak orang di luar Eropa mungkin menganggap bahwa menjadi anggota Uni Eropa otomatis membuat sebuah negara menjadi makmur. Tapi Bulgaria menunjukkan bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu. Waktu Bulgaria bergabung dengan Uni Eropa tahun 2007, masyarakat menyambutnya sebagai awal era baru. Mereka membayangkan investasi asing akan mengalir deras, lapangan kerja akan bertambah, standar hidup akan meningkat, dan praktik korupsi yang telah lama mengakar perlahan akan hilang. Sebagian harapan itu memang terwujud. Jalan raya dibangun, infrastruktur diperbaiki, perdagangan meningkat. Tapi di balik berbagai pembangunan fisik itu terdapat persoalan yang jauh lebih sulit diselesaikan. Yaitu hubungan antara kekuasaan dan politik, kepentingan ekonomi, dan jaringan elit yang telah terbentuk selama puluhan tahun.
Selama bertahun-tahun, Bulgaria berkali-kali dapat kritik dari lembaga-lembaga Eropa tentang lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi tingkat tinggi. Bagi banyak warga biasa, masalahnya bukan karena korupsi itu tidak diketahui. Masalahnya adalah karena korupsi dianggap gak pernah benar-benar ditangani secara hukum. Masyarakat melihat kasus datang dan pergi. Investigasi dibuka, media memberitakan, politisi saling menuduh, tapi hasil akhirnya seringkali tidak memuaskan publik. Akibatnya muncul persepsi ada dua jenis hukum. Satu untuk rakyat biasa, satu lagi untuk mereka yang memiliki koneksi politik. Perasaan semacam ini sangat berbahaya bagi demokrasi. Karena ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keadilan, mereka mulai kehilangan kepercayaan terhadap negara itu sendiri. Tapi korupsi hanyalah separuh cerita. Separuh lainnya adalah kemiskinan. Meskipun ekonomi Bulgaria tumbuh dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan tetap menjadi persoalan yang sangat serius. Di ibu kota Sofia, pusat perbelanjaan modern berdiri berdampingan dengan gedung-gedung perkantoran internasional. Tapi di banyak kota kecil dan wilayah pedesaan, realitasnya berbeda. Lapangan pekerjaan terbatas, penduduk muda pergi merantau, dan mereka yang tinggal seringkali adalah kelompok lanjut usia. Banyak keluarga yang hidup dengan penghasilan yang jauh di bawah rata-rata Eropa. Bagi generasi muda Bulgaria, masalah terbesar bukan hanya soal gaji, tapi soal harapan. Mereka tumbuh dengan internet. Mereka bisa melihat bagaimana kehidupan di Berlin, di Amsterdam, di Copenhagen, di Paris. Mereka melihat standar hidup yang jauh lebih tinggi. Dan kemudian mereka membandingkan dengan kehidupan mereka sendiri. Akibatnya lahirlah fenomena yang oleh para demografer disebut sebagai brain drain. Migrasi besar-besaran kaum muda terdidik ke luar negeri. Dokter pergi, insinyur pergi, programmer pergi, mahasiswa terbaik pergi. Dalam banyak kasus mereka tidak pergi karena membenci Bulgaria. Mereka pergi karena merasa masa depan lebih mungkin berhasil di tempat lain. Dan saat generasi muda kehilangan keyakinan terhadap masa depan negaranya sendiri, benih-benih perlawanan mulai tumbuh. Bulgaria memasuki dekade 2020-an dalam kondisi politik yang tidak stabil. Pemilu berkali-kali digelar, koalisi pemerintah silih berganti, parlemen mengalami kebuntuan berkepanjangan, tidak ada kekuatan politik yang mampu meroleh dukungan dominan. Situasi ini menciptakan kelelahan politik di kalangan masyarakat. Banyak warga merasa elit politik hanya sibuk bertarung memperebutkan kekuasaan, sementara masalah sehari-hari tidak pernah terselesaikan. Di tingkat internasional, dunia juga sedang berubah. Perang Rusia-Ukraina mengguncang Eropa. Krisis energi meningkatkan biaya hidup. Inflasi menekan rumah tangga. Keamanan regional menjadi perhatian utama. Dalam situasi seperti itu, pemerintah Bulgaria menghadapi tekanan dari berbagai arah. Dari pasar internasional, dari kelompok oposisi, dan dari masyarakatnya sendiri. Semua tekanan tersebut menciptakan kondisi yang sangat mudah memicu ledakan politik, dan yang dibutuhkan hanyalah satu percikan kecil. Dan percikan itu datang melalui pembahasan anggaran negara tahun 2026. Buat pemerintah, anggaran adalah dokumen teknis, berisi angka, target, dan perhitungan fiskal. Tapi bagi masyarakat, anggaran adalah cerminan prioritas negara. Saat rincian anggaran mulai diperdebatkan di ruang publik, kritik segera bermunculan. Kelompok mahasiswa, aktivis anti korupsi, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai komunitas digital mulai mempertanyakan arah kebijakan pemerintah. Mereka mempertanyakan rencana kenaikan pajak 2026, kenaikan iuran jaminan sosial. Selain itu juga mempertanyakan alokasi dana, serta efektivitas pengeluaran negara. Dan satu hal yang paling penting mereka mempertanyakan, apakah pemerintah benar-benar memahami kesulitan yang dihadapi generasi muda. Media sosial mempercepat penyebaran kritik. Potongan video, infografis, dan diskusi menyebar ke jutaan pengguna. Demonstrasi mulai muncul, jumlah peserta terus bertambah, dan isu anggaran berkembang menjadi simbol yang lebih besar.
ketidakpuasan terhadap sistem politik secara keseluruhan. Ada satu hal yang membedakan gerakan politik di abad ke-21 dengan gerakan politik generasi sebelumnya, yaitu kecepatan. Kalau di masa lalu, sebuah gerakan butuh organisasi besar, kantor pusat, jaringan distribusi, pamflet, dan pertemuan rahasia. Tapi hari ini, sebuah telepon genggam seringkali sudah cukup untuk memulai semuanya. Generasi Z Bulgaria tumbuh dalam dunia yang sepenuhnya berbeda dari orang tua mereka. Mereka tumbuh dalam era globalisasi digital. Mereka menonton berita dari berbagai negara secara bersamaan. Mereka berdiskusi dengan orang-orang dari seluruh dunia. Dan mereka menyaksikan bagaimana masyarakat di negara lain menuntut perubahan politik. Bagi mereka, perbandingan internasional terjadi setiap hari. Ketika seorang mahasiswa Bulgaria membuka TikTok atau Instagram, ia tidak hanya melihat kehidupan di Sofia, ia juga melihat kehidupan di Warsawa, di Praha, di Seoul, di Tokyo, di Berlin, di Indonesia. Ya. Dan tanpa sadar, muncul pertanyaan sederhana. Kenapa negara lain mampu bergerak lebih cepat? Kenapa korupsi tampak lebih rendah? Kenapa kesempatan kerja tampak lebih luas? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian menjadi bahan bakar politik. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan kemunculan generasi muda sebagai aktor utama dalam berbagai gerakan politik. Di Serbia, mahasiswa dan kelompok muda menjadi kekuatan utama dalam demonstrasi anti korupsi yang mengguncang pemerintahan. Di Georgia, generasi muda memenuhi jalanan untuk memprotes kebijakan yang dianggap mengancam masa depan negara mereka. Di Slovakia, gelombang kemarahan publik terhadap korupsi juga banyak digerakkan oleh kaum muda. Namun ada satu contoh yang lebih ekstrim, yaitu Nepal. Pada tahun 2024 hingga tahun 2025, Nepal mengalami gelombang demonstrasi besar yang dipimpin banyak anak muda. Mereka marah terhadap korupsi, marah terhadap elit politik yang dianggap gagal, marah terhadap stagnasi ekonomi, dan marah terhadap janji-janji perubahan yang tidak pernah terwujud. Awalnya demonstrasi berlangsung damai. Tapi seiring waktu, sebagian aksi berubah menjadi bentrokan. Bangunan pemerintah diserang, kendaraan dibakar, polisi dan demonstran terlibat konflik. Beberapa aksi berubah menjadi kerusuhan yang tidak lagi terkendali. Kasus Nepal menjadi pengingat penting. Bulgaria tampaknya belajar dari pelajaran tersebut. Sebagian besar aktivis muda di negara itu berusaha menjaga agar gerakan tetap berada dalam jalur politik dan sipil. Dan pemerintah? Ini yang menarik. Pemerintah Bulgaria akhirnya mengundurkan diri. Perdana Menteri Rosen Zeljaskov sempat mengutip peribahasa Latin. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ia menjabarkan bahwa tindakannya sebagai bentuk pengakuan terhadap suara rakyat. Sebuah tindakan yang sangat bijak. Gerakan generasi Z di Bulgaria memperjuangkan sesuatu yang sederhana. Hak untuk memiliki masa depan yang layak di negeri sendiri. Bulgaria memang tidak dekat dengan Indonesia, jauh di Eropa Timur atau Eropa Tenggara. Tapi ada pelajaran penting yang bisa kita pelajari. Pertama, demokrasi tidak otomatis menghasilkan kepercayaan publik. Kepercayaan harus dijaga melalui transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang efektif. Kedua, generasi muda kini memiliki kekuatan politik yang jauh lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Dengan teknologi digital, suara mereka dapat menjangkau jutaan orang. Ketiga, ketidakpuasan ekonomi dapat berubah menjadi gerakan politik ketika masyarakat merasa tidak didengar. Sejarah menunjukkan bahwa banyak perubahan besar di dunia dimulai dari persoalan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, biaya pendidikan, dan harapan akan masa depan. Akhirnya kekuatan terbesar dalam sebuah negara bukanlah hanya pemerintah, tapi juga rakyat yang percaya bahwa masa depan mereka sedang diperjuangkan.